Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati, salam sejahtera bagi kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Doa kami, semoga Roh Kristus merubah kita semua menjadi pribadi yang rendah hati dan setia dalam melayani Kristus di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar saat kita membaca firman Tuhan, kita dapat memahami dan dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan keluarga kami mohon terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati, beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Sebab Dia Layak Dipuji. Kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita yang membanggakan diri ketika mencapai kesuksesan, dapat melewati tantangan-tantangan hidup, dan penuh dengan kebahagiaan. Namun, sikap yang demikian tidak berlaku bagi Raja Daud. Dalam bacaan kita hari ini merupakan suatu kesaksian Daud karena pertolongan Tuhan yang dinyatakan baginya. Ketika berbagai tantangan hidup menghampirinya, ia berseru dan Tuhan menolongnya. Tuhan tidak hanya mengangkatnya dari lubang kebinasaan, tapi juga menempatkan kakinya di atas bukit batu, bahkan menetapkan langkahnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati, Daud tidak hanya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tetapi juga menyanyikan nyanyian baru untuk memuji namanya. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud sudah sepatutnya menjadi perenungan kita bersama sebagai orang percaya. Kita seharusnya menyadari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan pada diri kita, serta mengakui kuasa Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan berseru dan meminta pertolongan, menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Memuji namanya juga menggambarkan pengakuan bahwa kebaikan yang kita alami semata-mata hanya karena pertolongan Allah. Ingatlah bahwa pertolongan dan kuasa Tuhan tidak hanya berlaku bagi Daud, tetapi juga bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, bergantunglah hanya kepadanya. Sebab Dia tidak hanya menolong dan membebaskan kita
dari berbagai tantangan itu, melainkan menuntun kita dan menetapkan setiap langkah kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kekasih Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan dengan tetap percaya, sambil terus memuji kebesarannya, bangunlah relasi dengannya, di dalam doa, sambil meyakini bahwa kuasa Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Ya Bapa di sorga, ajarilah keluarga kami untuk tetap bergantung dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Amin.